Siap beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Kalian sudah makan atau belum? Sudah, Ibu. Kenapa belum makan? Gerto? Terlambat Ibu tadi. Lain kali tidak boleh begitu. Pergi sekolah itu harus makan. Baik, silakan duduk. Makasih, Ibu. Terima kasih Bu. Kalian sudah berdoa atau belum ini? Belum, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdiri, kita berdoa bersama dulu. Iya, Bu. Ano, pimpin doa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena atas berkat dan perlindungan-Mu pada hari-hari kemarin hingga pagi ini Kau kembali berkumpulkan kami semua di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ini kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Tuntunlah kami selalu, lindungilah kami dalam kegiatan ini, agar apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami kembangkan pada masa depan kami nanti. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Makasih, Ibu. Kalian belum absen toh? Belum Ibu. Sekarang kita absen dulu ya. Ya, Bu. Berto, Hadir Ibu. Nogokolin, hadir Ibu. Trianti, hadir Bu. Laka, Hadir Bu. Andi, Andi terakhir. Izin Bu, izin Bu. Sonya, hadir Bu. Sado, hadir Ibu. Baik, jadi hari ini yang tidak hadir Andi ya, satu orang ya. Anak-anak sudah tahu materi kita hari ini tentang apa? Belum Bu. Baik anak-anak, materi hari ini tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Ada yang tahu tentang materi ini? Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Ada yang tahu? Itu materi itu Ibu. Kalau menurut saya yang saya pahami tentang tema kita pada pagi hari ini, laki-laki dan perempuan saling melengkapi itu tuh berarti perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki, begitupun laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Mereka dua saling membutuhkan satu sama lain, Ibu. Benar sekali. Tepuk tangan untuk adik-adik. Jadi anak-anak, laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Namun keduanya merupakan citra Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu tidak membedakan. Semuanya diciptakan baik adanya. Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yaitu untuk saling melengkapi, mengasihi, menyayangi, dan membantu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu masing-masingnya memiliki ciri-ciri, yaitu dari perempuan. Perempuan itu memiliki rahim dan bisa melahirkan, sedangkan laki-laki tidak memiliki rahim. Yang kedua, perempuan itu tidak memiliki jakun, sedangkan laki-laki memiliki jakun. Terus ciri yang ketiga, jenis kelaminnya berbeda ya. Iya, Ibu. Anak-anak sudah mengerti? Sudah Bu. Anak-anak mau tidak dengarkan sebuah cerita? Mau, Ibu.
ini sangat menarik, jadi anak-anak harus mendengarkan dengan baik-baik ya. Iya, Bu. Sebentar Ibu akan berikan pertanyaan-pertanyaan penuntun. Judul ceritanya yaitu sepasang suami istri. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tidak memiliki keturunan dan sanak saudara. Mereka hidup dengan banyak keterbatasan di tengah ramainya kota. Sang suami bekerja di sebuah pabrik untuk bisa menghidupi keluarganya. Setiap hari, sang suami berangkat kerja dari pukul 7 dan pulang ke rumah pukul 17.00. Sementara itu, sang istri sembari menunggu suaminya pulang. Ia membuat kerajinan tangan untuk menambah sedikit penghasilan dari sang suami. Pada suatu hari, sang suami jatuh sakit dan susah untuk bergerak. Sang istri sangat khawatir melihat keadaan suaminya. Ia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa dengan keadaannya yang sudah semakin tua. Ia hanya bisa mengobati suaminya dengan obat-obatan seadanya, dikarenakan dia tidak mampu membawa sang suami untuk berobat di rumah sakit yang layak. Hari semakin berlalu, sang suami juga belum pulih. Istrinya hanya bisa berdoa dan tetap melakukan aktivitasnya, membuat kerajinan tangan untuk dijual agar mendapatkan sedikit uang untuk mereka bertahan hidup. Meski sudah tua, sang istri rupanya masih semangat untuk tetap berusaha. Sementara itu, suaminya terbaring lemah di tempat tidur dengan linangan air mata. Ia memandang istrinya berjuang sendirian. Ia berharap agar ia cepat sembuh dan bisa bekerja lagi untuk menghidupi istrinya dan tidak merepotkannya lagi. Suatu hari, sang istri pamit kepada suaminya untuk pergi berbelanja kebutuhan mereka dan membeli obat untuk suaminya. Di sepanjang perjalanan, istrinya merasa resah, tidak tenang, meninggalkan suaminya yang sedang sakit seorang diri. Ia cepat-cepat melangkah menemui suaminya di rumah. Sesampainya di rumah, ia masuk dan melihat suaminya ke dalam rumah dan memanggil-manggil nama suaminya. Tidak ada jawaban dari sang suami seperti biasanya. Ia sangat khawatir. Dia melihat suaminya yang terbaring kaku di atas ranjang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memeriksa nafas mendetak nadi suaminya dengan selimut rasa takut. Ia memegang tangan suaminya dan mencium kening sang suami yang semakin mengerut. Linangan air mata jatuh di pipinya. Tangisan tanpa suara, dia merasa sangat terpukul melihat suaminya sudah tidak bernyawa lagi. Anak-anak sudah mendengarkan ceritanya dengan baik atau belum? Sudah ya, Bu. Atau Ibu baca sekali lagi? Sudah. Pasti. Baik, karena kalian sudah mendengarkan ceritanya, di sini Ibu telah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ibu minta kalian menjawabnya dengan baik dan benar ya. Ya, Ibu. Pertanyaan pertama, apa judul dari cerita tersebut? Sepasang suami istri. Benar sekali. Jadi, judul dari cerita tersebut yaitu sepasang suami Istri. Pertanyaan kedua, apa pekerjaan dari sang suami dan istri? Suami kerja di pabrik dan istrinya Ibu bertanya. Ibu rumah tangga dan mempunyai pekerjaan sampingan seperti kerajinan tangan. Ya, kerajinan tangan Ibu Ibu maksud. suaminya di pabrik, ibu istrinya itu kerajinan tangan. benar sekali. Jadi, sepasang suami istri itu bekerja, yaitu sang suami bekerja di pabrik, sedangkan istrinya bekerja membuat kerajinan tangan. Kira-kira siapa yang membantu sang suami ketika sedang sakit? Istrinya, Ibu. Ya, benar sekali ya. Jadi yang membantu sang suami itu adalah Istrinya, istri. Ibu. Kira-kira apa pesan dari cerita tersebut? Kita harus saling menyayangi Ibu. Pesan dari cerita itu, Ibu, menurut saya kita harus hidup bersama, saling menolong, saling mengasihi, dan saling melindungi, Ibu. Ya, Berto? Menurut saya, apabila suatu saat nanti
kami berkeluarga, kami harus saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, siapa lagi? Ati. Di saat kita sudah hidup keluarga, kita harus saling melengkapi. Ibu, kalau istri sakit atau suami sakit harus bisa merawatnya dengan baik. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi jawaban dari anak-anak tadi benar semua ya. Ya, Bu. Jadi dalam cerita tersebut mengisahkan sepasang suami dan Suami dan istri. Suami dan istri, sang suami sakit, sedangkan istrinya bekerja membanting tulang untuk membantu suaminya. Kira-kira menurut adik-adik, perilaku dari sang istri baik atau tidak? Baik, Bu. Ya, Baik baik sekali. sekali ya. Ya. Jadi adik-adik, dalam kelas ini kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di sini yang laki-laki Berto, Ano, Andi dan Eman. Andi terdatang. Petrus, Oh, Bu. Andi tidak datang ya? Petrus, Petu. Bu. Ya, salah. Petu. Ya. Yang perempuan Atin, Sonya, Ati dan Yanti. Nah, karena kalian di sini berbaur menjadi satu, Ibu minta kalian di dalam kelas itu harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, dan saling menolong. Tadi kan Ibu telah menjelaskan ciri-ciri fisik itu. Ya, Bu. Kamu tahu sendiri kan perempuan itu ciri-ciri fisiknya yaitu lemah lembut toh. Ibu cantik-cantik. Ya, laki-laki kan Kak kasar. jelek begitu. Ya. Pokoknya kamu dua ini cantik, kamu itu cantik dan ganteng ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Jadi anak-anak, kalian di kelas itu tidak boleh memandang dari perbedaan fisik. Jangan karena Atin lemah lembut, Berto seenak-enaknya dengan Atin. Kalian itu kalau ada persoalan tidak boleh memukul, saling memukul. Begitu juga Berto, jangan karena kekar kau seenaknya pukul Atin. Kalau ada persoalan itu harus diselesaikan dengan baik. Baik, Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak, minggu lalu kan Ibu sudah pesan kalian untuk bawa kitab suci. Kira-kira siapa yang tidak bawa kitab suci di hari? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Beta tak bawa nan. Kenapa tidak bawa Andi? Beta lupa kemarin. Petrus, Ibu. Oh iya Petu, aduh Ibu salah sebut terus namanya Petu. Ibu ingat Andi terus. Petu kenapa tidak bawa? Beta lupa ibu. Lain kali tidak boleh begitu Petu. Iya, Ibu. Siapa yang bawa di sini? Yanti Iya, sendiri, Ibu. Ibu. Trianti sendiri. Kalian tidak boleh begitu. Les agama itu harus wajib bawa kitab suci. Biar Ibu nanti satu orang baca sendiri, Bu, kami sih dengar, Ibu. Satu orang baca. Ya Bu, Siapa yang baca di sini? Saya, Ibu. Saya baca. saya Bu. Ibu saya, Ibu. Buka Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Kejadian ada. Depan, paling Perjanjian depan baru. ya. Ibu saya yang baca, Ibu. Teman-teman banyak yang tidak bawa. Perjanjian Tidak hanya perjanjian baru. Mazmur dengan Amsal. Memang juga. Perjanjian lagi. Perjanjian baru itu kitab suci, bukan begitu. Dari mana ke mana, Ibu? Kejadian bab Ayat 2. 18 sampai 25. Siapa yang mau punya bukunya Ibu? Saya, Bu. Saya, Ayat Bu. 18 sampai berapa, Ibu? Sampai 25. Tapi di buku ini hanya sampai ayat 24. Oh iya, Bu. Siapa yang pinjam? Baca sudah ke Ibu. Iya, Satu baca. depan, satu belakang. Kami Bu, Oh, kami iya. Bu. Tidak, di belakang sudah dapat jadi di depan. Manusia Yeay. dan Taman Eden. Manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padangnya,
lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sudah ini. Sudah. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalian sudah siap untuk menjawab? Siap, Ibu. Sudah ya? Iya, Ibu. Ibu ini keluar ibu. Silakan. Jangan lama-lama ya di luar. Iya ibu. Tahu apa itu? Apa itu? Ibu panas sekali. Usir nanti dari listrik. Anak-anak bisa baca tidak hurufnya ibu? Bisa. Bisa Bu. Baik, sekarang ibu berikan waktu untuk kalian menjawab. 3 menit saja ya. Iya ibu. Kerjakan ibuku latihan. Nanti ibu periksa. Berto, kau punya buku di mana? Itu serba uang. Minta di siapa itu? Ano, kertas. Sekolah tuh Berto harus bawa buku. Tidak hanya bawa badan saja ya Berto ya.
kasih Ibu. Ya, silakan duduk. Sudah? Semuanya sudah? Sudah Ibu. Sudah semua ya? Iya Ibu. Ulang. Aku bilang cut. Iya. Baru di action. Nomor 1, siapa yang tahu jawab? Saya. Saya, Bu. Ya, Berto. Apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Supaya saling melengkapi Ibu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Berto. Siapa lagi? Sonya. Apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Supaya saling membantu, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk adik Sonya dulu. Jadi anak-anak, jawaban kamu tadi semuanya benar sekali ya. Iya Ibu. Jadi tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu supaya saling melengkapi ya. Iya Ibu. Allah seperti yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci tadi, yaitu tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan Dia. Iya. Nomor 2. Siapa yang tahu jawab? Ayo angkat tangan. Saya Bu. Saya Bu. Ya, Anu dulu. Apakah tujuan beranak cucu itu dapat dilakukan oleh laki-laki seorang diri? Menurut saya itu laki-laki tidak bisa beranak, Bu. Jadi dia harus membutuhkan seorang perempuan. Saya Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Ana dulu. Ya, Berto. Apakah tujuan beranak cucu itu dapat dilakukan oleh seorang laki-laki? Masa oleh laki-laki seorang diri tidak Ibu? Karena laki-laki tidak mempunyai rahim. Seperti apa Ibu katakan, Ibu jelaskan tadi awal bahwa laki-laki tidak memiliki rahim, perempuan saja yang memiliki rahim. Ya, Itu alasannya. benar sekali. Jadi, tujuan beranak cucu itu tidak dapat dilakukan oleh laki-laki seorang diri saja. Laki-laki itu membutuhkan perempuan ya. Ya Ibu. Laki-laki juga tidak memiliki rahim untuk mengandung. Anak-anak sudah paham? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sekarang pertanyaan nomor 3. Karena perempuan tidak ada. Kenapa Andi? Tidak. Petu. Saya bilang kalau perempuan juga harus membutuhkan laki-laki. Ya, benar ya? Benar Iya sekali. betul Bu. Betul, Bu. Tanpa laki juga bisa beranak cucu, Bu. Iya. Bisa. Sekarang nomor 3. Apa arti saling melengkapi menurut kitab suci? Siapa yang tahu jawab? Ayo angkat tangan. Apa ini? Apa arti Nomor saling- 3. Ya, Ano. Arti saling melengkapi itu menurut saya Ibu. Menurut kitab suci Ibu. Menurut kitab suci. Arti saling melengkapi dari kitab suci itu yaitu kalau perempuan ada lupa Ibu. Anu, Iya, mau iya. diper- Lupa Ibu. lupa. Ibu dia bagaimana? Siapa ini? Berto. Menurut Alkitab tadi bahwa apa arti saling melengkapi? Jadi menurut kitab suci tadi bahwa saling menyayangi, melengkapi, saling menghormati, begitu Ibu. Siapa yang tahu lagi? Sunya, tahu mungkin. Arti? Kok ada kitab Tidak suci? tahu Ibu. Saling Oke. menolong Ibu. Ya, benar sekali ya. Jawaban adik-adik itu benar semua. Jadi, arti saling melengkapi menurut kitab suci yaitu adik-adik saling menolong, saling mengasihi,
menyayangi dan membantu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Misalnya Berto dengan Sonya. Berto dan Sonya itu harus saling menolong, tidak boleh egois, tidak boleh sombong ya. Iya, Ibu. Sekarang nomor 4. Apa pesan dari bacaan Injil tersebut? Saya, Ibu. Ya, Berto. Nah, seperti yang Ibu omong tadi itu bahwa apabila dosa-dosa kita berkeluarga, kita saling melengkapi dari antara istri dan suami, saling menyayangi, menolong. Iya, benar sekali ya. Iya. Ya, siapa lagi? Saya Bu, Ya, Ano. menurut saya itu saya mengklarifikasi yang betul sampaikan. Tidak perlu dosa sampai dengan tunggu kita ada anak istri dulu Ibu. Menurut saya mulai sekarang kita harus saling menolong. Mulai dari kita masih kecil Ibu. Terima Ya. kasih Ibu. Ini kan Injil, Ibu. Menurut Injil, pesan Injil. Ya. Siapa lagi yang tahu? Saya Bong. Pesan dari bacaan Injil itu menurut saya, pesan dari bacaan Injil untuk kita Ya. bahwa kita itu tuh harus saling mengasihi, mencintai dan saling menyayangi. Ketika kita sudah bersuami atau sudah menikah, kita harus beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi apa? Menguasai bumi. Menguasai bumi, Bu. Ya, Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi kita semua ya. Jadi pesan dari kitab suci itu yaitu sebagai laki-laki dan perempuan kita harus saling melengkapi, menyayangi dan mengasihi. Kamu bangga tidak dengan orang tua kamu di rumah? Bangga, Bangga, Ibu. Kenapa bangga? Sangat bangga karena berkat mereka. Karena bangga Ibu karena Berkat orang tua mereka kami itu kami saling bisa hadir di saling dunia. ini apa saling hidup tuh saling membantu gitu Iya. Ibu. Terus mereka tuh saling mengasihi. Ya. Berkat mereka. Iya Ibu. Ya, benar sekali. Siapa lagi? Karena Siapa kasih dan yang cinta mereka kami ada Ya, ya. Atin. Siapa lagi yang bangga memiliki orang tua di rumah? Ano. Ano. Orang tua di rumah saya itu bapak dan mama biasa bertengkar terus Ibu. Ih, sial kau. Kenapa begitu Ano? Alah. Tahu lagi Ibu. Kalau mereka melahirkan anu dan anu anaknya nakal. Tidak Ibu. Alam-alam. Ada masalah keluarga Ibu. Aduh, kasihan Ano Kau harus tetap semangat ya Ano. Ya, Walaupun Bu. di rumah orang tua kamu masih tidak saling ini bersatu ya, saling bertengkar, kamu tidak boleh ini. Kamu harus semangat. Iya, aku harus buat orang tua jangan ini. Harus buat orang tua kamu bangga ya. Ya Ibu. Anak-anak, kalian itu harus berbangga diri memiliki orang tua kalian. Karena orang tua kalian sudah Melahirkan bersusah payah menghidupkan kalian semua. Mereka itu tidak menunjukkan kalau mereka itu apa lagi stres, bertengkar, Sapi. urusan apa keluar rumah tangga ya yang selalu berantakan. Misalnya urus uang tidak ada. Kamu itu tidak tahu, mereka tuh sembunyi dari kamu. Mereka tuh baik dalam suka dan duka itu mereka selalu bersama-sama. Kalian harus mengikuti contoh perilaku kedua orang tua kamu ya anak-anak. Iya, Ibu. Besok-besok kalau kamu punya pasangan harus begitu, harus bersatu, saling melengkapi, mengasihi, seperti sikap atau perilaku yang orang tua kalian tuh tunjukkan. Anak-anak sudah mengerti yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Ibu. Baik. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Minggu Ya, depan Bu. baru kita lanjut lagi. Iya Ibu. Saya harap yang tidak bawa kitab suci itu hari ini minggu depan harus bawa ya. Ya Ibu. Berto, Iya, Ibu. tulis harus bawa, berpoin juga ya. Tadi saya jalan tas, misalnya lupa ya. Iya. Ibu. Pulang ke rumah tuh harus hati-hati di jalan, tidak boleh keluyuran sana sini ya. Iya, Bu. Takut yang corona sekarang tuh semakin menyebar ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, sebelum kita pulang, Ibu minta kita semua berdoa. Kita semua berdiri dulu ya. Iya. Ini. Ambil sikap yang pantas untuk berdoa anak-anak. Ini ke Ibu. Tangan begini, Petu. Menghormati Tuhan tuh harus begini tangannya. Iya, Ibu. Baik anak-anak, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat dan
cintamu, kami semua dapat berkumpul di tempat ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang hingga kami tiba dengan keadaan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Kita berdoa. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Kita jauh. Bulan dulu. Pulang dulu ya. Pulang dulu anak-anak.